Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suci Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat mode prediksi seperti halnya regresi linear. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya iya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Pada prinsipnya, regresi logistik mempunyai tujuan untuk memperkirakan besarnya probabilitas kejadian tertentu di dalam suatu populasi sebagai suatu fungsi eksplanatori. Misalnya, untuk mengetahui peluang kejadian kebakaran di kawasan Taman Nasional X pada kondisi wilayah tertentu dan faktor apa saja yang mempengaruhi signifikasi terhadap kejadian kebakaran di sana. Regresi ini menggunakan variabel respon atau terikat berbentuk dummy. Tidak seperti regresi linear biasa. Penggunaan regresi logistik memiliki kelebihan dalam hal pelanggaran beberapa asumsi yang harus ada pada regresi linear biasa, seperti asumsi kenormalan dan asumsi homokedastisitas. Estimasi nilai Y terletak pada range yang sangat luas, dapat berada di luar interval 0 sampai 1. Dengan demikian, secara matematis, penggunaan regresi logistik menjadi lebih mudah digunakan. Selanjutnya yaitu asumsi regresi logistik. Yang pertama yaitu regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga yaitu asumsi homokadastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, yaitu interval atau skala ratio. Kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi, yaitu dua kategori, seperti tinggi rendah atau baik buruk. Yang keenam yaitu variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksekutif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, yaitu minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. 9. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi ODDS ratio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Ariska. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemaparan teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model persamaan regresi logistik dengan metode uji regresi logistik dalam SPSS. Nah, yang pertama, materi pertama itu model persamaan regresi logistik. Mungkin bisa dilihat rumusnya. Nah, yang pertama itu di mana ln logaritma natural, kemudian B0 tambah B1X, yaitu persamaan yang biasa dikenal dalam OLS. Kemudian P aksen, yaitu probabilitas logistik yang didapat. Rumus sebagai berikut, bisa dilihat di layar rumusnya, di mana EXP atau fungsi itu adalah fungsi eksponen. Nah, mungkin bisa diperhatikan rumusnya yang ada di layar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya saya beralih ke metode uji regresi logistik dalam SPSS. Di sini ada tiga, ada simultan, kemudian ada hierarki, kemudian ada stepwise. Nah, simultan ini disebut juga metode enter, yaitu memasukkan semua variabel bebas ke dalam model secara bersamaan. Kemudian yang kedua itu ada hierarki. Nah, hierarki ini artinya itu memasukkan variabel secara satu persatu, dimulai dengan memasukkan variabel kontrol sebelum variabel prediktor. Kemudian yang selanjutnya itu stepwise. Nah, disebut juga forward
kondisional, yaitu variabel bebas diseleksi yang terbaik untuk tetap berada dalam metode, di mana merupakan sekumpulan variabel bebas yang dapat memberikan prediksi terbaik. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, saya Sherliana akan menjelaskan contoh kasus analisis regresi logistik. Misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik di sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Rokok dan Riwayat Kanker terhadap Kanker Paru-Paru, di mana variabel bebas ada dua, yaitu rokok dan riwayat kanker, dan variabel terikatnya adalah kejadian kanker paru-paru. Rokok terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok atau kode 0 dan merokok atau kode 1. Riwayat terdiri dari dua kategori, yaitu tidak ada riwayat atau kode 0 dan ada riwayat atau kode 1, dan seterusnya. Sebagai catatan, kategori yang terburuk diberi kode 1 dan kategori yang terbaik diberi kode 0. Adapun contoh tabelnya seperti yang tertera. Kemudian, jangan lupa pilih tab variable view dan lalu klik values X1 dan isikan seperti yang tertera. Selanjutnya, klik values X2 dan isikan sebagai berikut. Kemudian, klik values Y dan isikan sebagai berikut. Adapun tahap analisis regresi logistik, pada menu, klik analis, kemudian regression, dan selanjutnya binary logistik. Kemudian masukkan variabel terikat ke kotak dependen dan masukkan semua variabel bebas ke kotak covariate. Kemudian pada save regresi logistik, tekan tombol save, lalu centang probabilities, group membership, unstandardized, dan studentized, kemudian klik continue. Setelah itu, tekan tombol option, lalu centang classification plot, Postmer-Lemon show goodness of fit, case-wise listing residuals, dan pilih outliers outside dan isi dengan angka 2, correlation of estimates iteration history, dan CL for XB isi dengan 95. Dan untuk opsi regresi logistik, nilai maksimum iteration biarkan tetap sebesar 20 dan nilai classification cutoff tetap 0,5. Nilai ini disebut dengan dekat value atau superior probability. Kemudian continue. Dan pada jendela utama, klik OK dan segera lihat output Anda. Terima kasih. Kemudian saya alihkan kepada teman kelompok saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jawan. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana interpretasi data analisis regresi logistik. Yang pertama itu uji kelayakan model. Nah, tabel yang digunakan atau output SPSS yang digunakan itu menggunakan tabel Hosmer and Lemeshow test. Nah, di mana untuk mengetahui apakah model penelitian itu cocok dengan data pengamatan atau tidak, itu dengan melihat signifikasinya. Nah, di situ pada tabel Hosmer and Lemeshow test dengan contoh kasus penelitian kami menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000. Artinya, ketika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, berarti model yang digunakan itu tidak cocok dengan data pengamatan. Berarti model data contoh kasus penelitian kami ini tidak cocok. Nah, maka dari itu cara mengubahnya agar nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 dengan menggabungkan antara variabel X1 dengan variabel X2 atau dengan kata lain interaksi antar variabel. Caranya itu sudah ada di makalah.
Kemudian yang selanjutnya itu ada tabel iteration history dan tabel model summary. Tabel iteration history step 0 dan tabel model summary step 1. Nah, di situ kita akan melihat atau merujuk pada nilai minus 2 log likelihood pada tabel iteration history dan nilai minus 2 log likelihood pada tabel model summary di situ. Nah, bisa dilihat bahwa nilai minus 2 log likelihood pada tabel iteration history itu sebesar 276,939 dan pada step 1 tabel model summary nilainya itu sebesar 207,575. Artinya nilainya menurun. Nah, ketika nilainya menurun artinya dari step 0 ke step 1 model yang digunakan itu lebih baik. Kemudian pada tabel model summary itu ada nilai Nagelkerke square R square sebesar 0,391. Artinya pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y itu sebesar 39,1%. Artinya pengaruh merokok dan ada riwayat keluarga terhadap kanker paru-paru itu sebesar 31,91%. Kemudian kita menuju kepada persamaan regresinya dengan rumus Y model analisis regresi logistik itu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, nilai dengan cara substitusinya itu nilai A adalah nilai konstan. Nah, di situ pada tabel variable indication-nya untuk mensubstitusi persamaan regresi kita menggunakan tabel variable indication. Nah, di situ nilai A-nya itu kita menggunakan nilai konstan minus 2. Nah, nilai konstannya itu minus 1,214. Kemudian tambah B1X1 itu menggunakan variabel merokok. Nilainya itu 1,837 tambah B2X2 ada riwayat keluarga sebesar 0,973. Maka persamaan yang diperoleh itu yes sama dengan minus 1,214 tambah 1,837 merokok dan ditambah 0,973 riwayat keluarga. Nah, cara membacanya itu, itu kan pada nilai konstan itu kan minus 1,214. Artinya minus itu artinya probabilitasnya 0 atau kemungkinannya 0. Artinya jika tidak merokok dan tidak ada riwayat keluarga, maka kemungkinan untuk terkena resiko kanker paru-paru itu sama dengan 0. Kemudian setelah melihat nilai konstannya, kita melihat variabel X-nya. Nilai variabel X merokok itu sebesar 1,837 bernilai positif. Artinya setiap kali merokok maka akan ada kemungkinan terkena resiko kanker paru-paru sesuai dengan nilai. Kemudian tambah 0,973 bernilai positif. Artinya setiap
sekali ada orang yang punya riwayat keluarga kanker paru-paru, kemungkinan terkena risiko kanker paru-paru itu ada sesuai dengan nilai yang ditampilkan. Kemudian yang terakhir itu uji hipotesis. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis pada analisis regresi logistik itu uji hipotesisnya itu pengaruh secara parsial antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka kita menggunakan karena ada dua variabel bebas, maka kita menggunakan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, merokok memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru-paru. Kemudian hipotesis kedua, adanya orang yang punya riwayat keluarga memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru-paru. Nah, dengan pengambilan keputusan itu, jika nilai signifikansinya lebih kecil, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar, maka hipotesisnya ditolak. Nah, kan pada tabel variable indication itu ada signifikansinya variabel merokok dan variabel riwayat keluarga. Nah, di situ nilai signifikansi variabel merokok itu sebesar 0,000, artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti berarti hipotesis pertama itu diterima, yang bermakna bahwa merokok memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru-paru. Kemudian hipotesis kedua, nilai signifikansi variabel riwayat keluarga itu sebesar 0,031, lebih kecil daripada 0,05. Artinya orang yang ada riwayat keluarganya terkena kanker paru-paru memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru-paru. Nah, dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merokok dan ada riwayat keluarga itu berpengaruh positif terhadap kejadian kanker paru-paru dengan total pengaruh sebesar 39,1% dan berpengaruh secara positif. Artinya semakin tinggi pengaruh rokok dan riwayat keluarga, maka akan berpengaruh pada peningkatan risiko terkena kanker paru-paru. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai interpretasi data analisis regresi logistik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.